dari nyuwun hotel, juga pengalaman dari jenengan, dari rintisan jamu sih dari dulu sampai sekarang bisa terkenal. Oh iya, masih belum terkenal, masih berusaha belajar terus gitu. Apa saja yang Awal mula tertarik tentang dunia perjamuan itu perjamuan? Ya memang awalnya ya sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ibu Yuniari, itu nama lengkapnya Sri Wahyuni. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putra, cowok semua gitu. Yang satu sudah kuliah di Bandung, yang satu masih SMA. Pekerjaan sehari-hari ya jadi ibu rumah tangga. Tapi ada sampingan memang sejak saya kenal tentang jamu itu sejak 95, sejak saya kuliah semester 3. Jadi kita kuliah sambil bekerja di salah satu perusahaan jamu bertaraf nasional yang ada di Yogyakarta. Nah, saya bekerja di perusahaan jamu itu kurang lebih 18 tahun gitu ya, 18 tahun. Terus 2013 karena harus memutuskan untuk jadi berumah tangga, akhirnya kita mulai usaha sendiri. Awal mula kita bergerak di jamu itu karena melihat di belakang rumah itu banyak sekali pon-pon seperti di Kunir, terutama Temulawak itu yang ada di sekitar kita di pekarangan rumah itu lebih banyak tidak dipakai. Hanya kalau musim kemarau itu sampai dipanen tapi tidak digunakan, dan itu adalah berserakan, itu terutama di belakang rumah saya. Nah dari situ karena kita juga sudah 18 tahun itu bergelut di jamu gitu ya, itu akhirnya tergerak untuk membuat jamu ready to drink gitu ya, jamu ready to drink siap minum yang berupa kunir asem, dan itu kita mulai 2014. Nah dari memulai membuat ready to drink kunir asem itu berkembang sampai sekarang kita membuat jamu yang ready to drink itu ada 10 item. Terus untuk yang jamu siap seduh, jamu instan itu kita memiliki 17 item. Kita juga memproduksi minuman berupa wedang, itu ada 12 item. Dan kelebihan kita dibanding usaha jamu yang lain itu kita memiliki minuman ekstrak, jadi hanya sarinya saja, yang itu harganya memang kita jual paling mahal karena hanya ekstraknya. Setiap satu saset itu isi 6 gram, harganya 3.000 gitu. Jadi itu awal mula tertarik buat jamu karena empon-empon itu tidak digunakan, sedangkan kalau kita olah itu akan menambah nilai jual dan menambah pendapatan gitu. Jadi untuk sampai sekarang itu yang jadi best seller itu kunir asem? Ya, best sellernya kita kunir asem ready to drink, sama juga kita berinovasi dari bunga telang. Ya, jadi telang tea, minuman khas Yuniari dari bunga telang gitu. Dan napa mawon jenis jamu herbal yang diproduksi dan manfaatnya? Oke, jadi kita memproduksi aneka minuman instan, minuman seduh dalam bentuk wedang. Kita juga memproduksi jamu godok. Kebanyakan kita misalnya memproduksi minuman instan atau wedang jahe. Itu fungsinya untuk penghangat badan, menghilangkan masuk angin. Nah kalau yang wedang telang itu ada campuran bunga telang dan juga serai. Nah ini manfaatnya itu untuk memperlancar peredaran darah dan juga untuk antioksidan, karena kayak antioksidan ya, untuk mencerahkan wajah, menunda penuaan dini. Nah seperti itu. Di samping itu juga kayak vitamin C, karena di dalam ramuan minuman telang itu kita kasih perasan lemon itu. Berarti selain manfaat buat kesehatan, telang niku nggih manfaat buat kecantikan. Oh jelas ya. Jadi kita memang memproduksi ya. Kita memproduksi minuman itu yang berfungsi ganda. Jadi bisa untuk menjaga kesehatan, menambah imun dan juga mempercantik. Gitu. Iya. Terus napa
apa produk jenengan yang membedakan dengan produk pasaran yang lain? Nah, produk kami yang membedakan dengan yang lain itu terutama kita memproduksi minuman ekstrak tanpa gula. Nah, ini benar-benar menggunakan teknik tertentu secara ilmu farmasi sehingga walaupun jamu tapi prosesnya higienis dan alhamdulillah sampai detik ini jarang sekali se-DIY itu yang bisa memproduksi. Jadi kita memproduksi minuman ekstrak tanpa gula dan biasanya kita kalangan menengah ke atas yang sangat berminat di situ karena harganya juga mahal. Satu bungkus itu isi 5 saset itu harganya 35.000. Jadi satu bungkusnya kan sampai 5.000 gitu ya. Itu padahal isinya cuma 6 gram. Dan yang kedua, kita expired kita itu 2 tahun padahal tanpa pengawet. Kenapa bisa? Karena kita proses pembuatannya secara higienis. Misalnya pengeringan jahe, kita sudah menggunakan solar drying dome gitu ya, yang memenuhi standar untuk pengolahan CPC yang kering, sehingga kekeringan sangat sudah sesuai anjuran yang ditetapkan kesehatan. Terus kita juga higienisnya terjaga sehingga expirednya sampai 2 tahun lebih. Makanya wedang Yuniari itu biasa terkenal lebih mahal, tapi memang kualitasnya juga lebih bagus, insya Allah seperti itu. Nah, yang membedakan lagi produk kita dengan produk lainnya yaitu inovasi dari produk itu. Kita memiliki aneka wedang, itu wedang Laos, wedang kayu putih, yang itu masih sangat jarang, wedang pitu. Nah, itu yang sangat jarang di pasaran lainnya. Nah, intinya kita memang harus selalu punya produk, selalu berinovasi gitu. Ya, salah satu yang wedang Laos itu manfaatnya kagem apa? Nah, kalau wedang Laos itu, Laos sendiri itu untuk antibakteri. Jadi di situ nanti kayak wedang Laos itu ramuannya ada jahe, ada serai, ada jahe, ada serai, ada Laos, ada temulawak, ada kunyit, terus ada cengkeh gitu ya, ada kapulaga. Nah, ini bersifat menghangatkan badan dan juga antibakteri. Kalau sudah pernah lihat manfaat Laos lainnya, Laos itu kan bisa dimakan. Buktinya apa? Pada saat kita membuat masakan kan menggunakan Laos. Nah, tapi juga bisa digunakan sebagai obat luar. Buktinya apa? Pada saat kita kena penyakit kulit, itu cukup diparut ke Laos dan sedikit garam. Nah, seperti panu, kadas, nah itu. Karena apa? Karena dia memiliki sifat antibakteri. Gitu. Jadi masih sangat jarang dan itu sesuatu yang berbeda dengan yang lain, wedang Laos gitu ya. Lalu niku tantangan terbesar jenengan yang pernah dihadapi dalam menjalankan bisnis jamu ini, dan untuk cara mengatasinya itu pripun? Iya. Jadi gini, jualan jamu itu banyak sekali gitu. Tapi kita mengambil sisi yang orang lain tidak tahu. Satu, kita harus berinovasi. Jamu biasanya kalau jamu gendong itu kan paling bisa dihitung dengan jari. Kunir asem, temulawak, beras kencur, terus apa lagi? Gula asem. Nah, terus ditambah inggu, terus jamu godok, ya, jamu pahitan itu. Nah, kita tidak ada segitu. Kita ada 16 item. Ada wedang jahe merah, ada sari jahe, ada beras kencur, ada kunir asem, ada sari rapet, ada fit slim, banyak macamnya. Ada secang, ada yang ini yang masih baru ini ada bandrek Escobar, es kopi bandrek. Bandrek itu jari jahe dicampur dengan kopi. Terus untuk anak-anak sekarang itu kan kopi ditambah es. Nah, makanya Escobar. Minumnya di mulut itu dingin, tapi di badan hangat. Nah, itu yang paling banyak diminati dan harganya agak mahal. Dan ini berdasarkan penelitian dengan mahasiswa Polbangtan, gitu ya. Seperti itu. Dan yang kedua,
kita ini bakul jamu itu harus setiap hari berinovasi dengan cara apa? Belajar. Jadi kami itu punya komunitas yang setiap hari wajib membaca minimal 15 menit. Kalau kita tidak membaca, ya kita terpuruk gitu. Makanya harus inovasi tiada. Gitu. Terus yang kedua, kita itu harus membawa jamu itu ke arah yang grade yang lebih tinggi. Jamu biasanya dipasarkan di apa? Digendong. Saya juga digendong. Tapi saya alhamdulillah bisa keliling se-Indonesia dengan menggendong jamu juga. Tapi menggunakan pesawat, kadang menggunakan ini, dan kita keliling. Nah, terus yang kedua, bakul jamu, apa yang kamu lihat kalau bakul jamu itu? Penampilannya seperti apa? Apa yang dipakai? Jarian. Pakai jarian. Terus apa lagi? Pakai baju niko. Iya. Terus yang bawahnya pakai sepatu? Selalu. Pakai sendal jepit. Bagaimana kita bakul jamu itu bisa pakai sepatu? Sehingga kita itu berpenampilan, dari penampilan kita bersih, dari pola pikir kita smart, sehingga bisa menjelaskan secara edukasi bagaimana jamu. Nah, kami juga punya misi saat ini, tahun ini memang kami pribadi menjadi salah satu dari 10 Dewan Kebudayaan Kabupaten terpilih. Karena untuk membawa apa? Kita di bidang jamu. Nah, untuk 2 tahun terakhir ini kami dipercaya juga sebagai juri Kelurahan Rintisan Budaya, sehingga berkeliling ke Gunung Kidul. Di samping itu kita karena apa, kita dianggap tahu di bidang jamu, kita juga menjadi juri di Bapeda 4 tahun berturut-turut gitu ya. Nah, itu kenapa jamu hanya seorang bakul jamu bisa seperti itu? Karena kita belajar. Nah, itu Berarti kuncinya itu pengen tahu terus, membaca dan belajar. iya, belajar. Kalau sudah belajar, inovasi tiada henti. Nah, itu. Yang terakhir Ibu, bagaimana cara jenengan memperkenalkan dan memasarkan produk jamu herbal kepada generasi muda? Nah, kita membuat ramuan jamu yang pas di lidah anak muda. Contohnya telang. Okay. Telang tea, suka atau mbaknya? Okay. Nah, itu kenapa? Karena rasanya brand image jamu itu apa? Pahit. Kita membuat ramuan yang tidak pahit dan bisa diterima di kalangan muda. Kunyit asam, kita tambahkan perasan lemon, sehingga kunyit asam kita itu mengandung vitamin C. Bener nggak? Bener, karena ada perasan lemonnya. Terus yang kedua, kita perkenalkan kayak telang tea ini, bagaimana telang ini dicampur dengan susu gitu ya, seperti buat Thai tea itu. Okay. Hanya kalau Thai tea itu ditambah teh Thailand, kalau ini ditambah teh telang. Nah, itu ya sama, susu, gula, air gula ditambah telang. Nah, terus yang kedua kayak kunyit asam. Kunyit asam kalau anak-anak sekarang untuk buat apa, minum kunyit asam harus ngambil dulu pon-ponnya, kan malas juga. Nah, akhirnya kita kasih cara minum kunyit asam di kafe-kafe. Di Gunung Kidul itu sudah banyak menggunakan produk kita. Itu beberapa resto itu. Nah, itu caranya apa? Cuma es batu dipenuhin 1 gelas seperti buat minuman yang lainnya itu. Kasih soda, kasih kunyit asam. Nah, nanti coba sampai rumah silahkan dicoba. Nah, sehingga rasanya creamy dan bisa diminum untuk anak muda, generasi muda. Makanya di kafe Pule ya kita menyebut beberapa itu sudah menggunakan produk kami, kafe Mriki Niki. Makanya kalau kami ada kafe baru hafal. Tapi kita nggak cuma ngafe di situ, tapi kita pensuplai bahannya. Begitu. Jadi kita mau mendekatkan bagaimana jamu itu tidak brand image di anak muda itu terasa segar, creamy. Ya, akhirnya anak muda bisa minum. Nah, itu. Dan tanpa sadar juga anak muda itu konsumsinya sehat-sehat. Iya, sekarang kan banyak sekali ada kafe-kafe sehat, dan bahkan kalau agen-agen kami yang di luar daerah itu memang dibikin franchise.
cara penjualannya kita ajari minum tadi. Kalau yang instan kunyit asam lebih mudah lagi. 1 gelas dikasih air panas 1/4, terus dikasih instan 1 bungkus, tinggal diaduk, ditambahkan es batu, baru ditambahkan soda. Itu sudah, anak muda mesti jelas minum. Yang diminum sehat, nggak cuma yang lain. Itu. Jadi kenapa kita masih bisa bertahan, kenapa kita masih bisa menjual jamu, karena sasaran kita adalah segala usia. Tapi harus berinovasi tadi. Gitu. Baik, Iya. Matur suwun. Semoga ini tadi bisa menjadi ilmu buat kita, Iya, buat inspirasi. belajar bisnis ke depan. Iya, terima kasih. Sudah cukup? Oh, iya.